Selamat siang. Kayak namamu siapa, bro? Nama saya, salam kenal ya, saya Pascal. Pascal, Islam Kristen. Kristen. Kayak apa yang mau kamu sampaikan di ruangan saya, Pascal? Ini berhubungan tentang apa ini? Apa yang mau kamu naik ke ruangan saya mau ngapain? Maaf kalau boleh tahu situnya Kristen, Katolik, maaf, atau Saya mantan Islam, saya seorang reform Injili. ini menyangkut itu ya, menyangkut tentang keyakinan ini. Ya, menurut saya seorang Katolik. Menurut saya sebenarnya di medsos itu tidak perlu dibahas-bahas tentang ya, keyakinan. Itu menurutmu, masalahnya sosial media bukan untukmu, tetapi untuk masyarakat luas. Jadi menurutmu yang sifatnya subjektif tidak dibutuhkan. Oke, silakan ada lagi. Ya, hanya itu saja. Oke ya. Menurutmu, ya. Menurut dunia internet saat ini, penginjilan, dunia apologetika tidak bisa didiamkan dengan tutup mata. Begitu banyak kelintir, begitu banyak fitnahan, begitu banyak perubahan. Contoh seperti UAS berkata, di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 ada nubuatan tentang Muhammad. Saya tanya kamu sebagai Katolik, apakah kamu setuju di dalam kitabmu Katolik ada nubuatan tentang Muhammad? Silakan jawab. Kalau menurut saya, sebenarnya sih. Apakah di dalam kitabmu sebagai Katolik ada nubuatan tentang Muhammad? Jawab saya. Ada atau tidak? Baca Alkitab atau enggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kamu mendengar kalimat itu? Kamu diamkan saja sehingga itu menjadi kebenaran di tengah publik? Atau kamu menjadi seorang Katolik tertantang untuk meluruskan? Saya tanya. Ya, sebenarnya Saya tanya, apakah kamu setelah mendengar itu, dibeberkan di publik, kamu membiarkan saja supaya banyak orang tertipu? Atau kamu sebagai seorang Katolik tertantang untuk meluruskan? Ya, saya hanya meluruskan karena saya sangat merasa tertantang. Nah, lalu kenapa Anda bilang tidak perlu dibicarakan? Hah? Kenapa? Karena mengakibatkan keributan di media sosial. Siapa yang mengakibatkan keributan? Makanya Anda kalau tidak paham, lebih baik banyak belajar. Ya, teman-temanku yang aku kasihi, kalau tidak paham, tidak mengerti dunia apologetika, lebih suka nonton orang goyang goy jual panci mandi lumpur, pergi ke sana aja, jangan ke sini. Pergi aja ke sana. Ya, jangan masuk ke ruangan-ruangan dunia apologetika. Karena apa? Dia lari sendiri kabur malu kan teman-teman ya. Karena apa? Karena kami ini sudah dipanggil, dibentuk, dipimpin, dituntun dan dijadikan ya oleh Allah itu sendiri melalui Roh Kudus mengambil bagian seperti ini. Kalau kami tidak mengambil bagian seperti ini, siapa yang mau kerjakan? Ketika dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 itu ada nubuatan tentang Muhammad. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan? Apakah benar di sana ada atau tidak ada? Ya. Jelas itu adalah penipuan yang dilakukan oleh UAS secara masif untuk apa? Untuk membodohi umat. Nah, umat-umat yang terbodohi ini nasibnya bagaimana? Kalau mereka kan doyan takiyah, mereka kan suka dibodohi, dan mereka diizinkan untuk berdusta. Lalu orang Kristen tutup mata, ya. Dunia apologetika itu punya dasar, teman-teman ya, tidak sembarangan. Makanya kalian bani-bani kadrun yang kerjanya setiap hari dilatih untuk menipu, untuk hasad, untuk memfitnah, untuk bergosip, bergibah, ya. Itu kan kalian dilatih untuk seperti maklum. Saya juga kan dulu Islam kayak gitu kelakuannya. Ketahuilah, itu tidak akan pernah mempan. Tidak akan pernah berhasil. You mau ngomong apa aja dianggap sampah oleh Lina Wijaya. Karena apa? Karena faktanya tidak pernah itu terbukti benar. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 teman-teman boleh baca di sana ya. Bagaimana dunia apologetika itu dituntut ya, penting ya. Naik ke atas ini, tanya saya ya, konfirmasi kepada saya. Jangan cuma berani tulis-tulis. Memang tapi tidak masalah sih ya teman-teman. Kita pun dulu Islam gitu kok, sesatnya minta ampun. Kalau ada berita gosip, makin digosok, makin sip. Buktinya mana? Enggak ada. Saksinya mana? Enggak ada. Dikonfirmasi, dibantah juga enggak ada. Dianggap angin lalu ya. Karena saya tidak tanggapi, akhirnya uring-uringan, kebakaran jenggot, panas sendiri, pakai buzzer. Saya tahu kamu butuh uang, saya tahu kamu butuh kendaraan, saya tahu kamu butuh ini dan itu, dan saya tahu saya orang Kristen harus memberkati kamu. Maka silakanlah lakukan apa yang menurutmu menyenangkan. Orang Kristen itu di mana-mana menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Orang Kristen itu di mana-mana menjadi berkat, bukan menjadi mudarat.
Saya buka ya teman-teman ya, 1 Petrus pasal 3 buat kita semua nih. Jangan yang kayak Katolik tadi yang sok-sok naik ke atas ini, ngerti nggak apa enggak. Kitabnya sendiri diganggu gugat, dia malah senang-senang saja, diam-diam saja. Udahlah kamu ya. 1 Petrus pasal 3 ayat, nih saya bacain nih. 3 ayat 15. 16 ya. Tetapi ini dasar saya dan teman-teman berapologet, Edi, Sofiatul, Erben, apalagi itu Ion, siapa lagi tuh, Jeki Sembiring ya, CP, banyak lah saya lupa deh ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, pakai tanda seru, perhatikan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ya, pengharapannya apa yang ada padamu, Lina? Bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kali menyambut mempelainya, termasuk saya. Nah, kalau kamu bukan mempelainya, kamu tidak akan disambut. Kamu akan ditolak, diusir, dan masuk dalam kerajaan maut. Ya, seperti itu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut bukan berarti saya ngomong harus seperti Mojang Priangan atau Gadis Solo. Kata-kata lemah lembut arti yang sebenarnya adalah sanggup membalas tetapi tidak melakukan. Itu namanya lemah lembut, teman-teman ya. Dan hormat. Saya sangat menghormati, maka kalau ada pemelintaran ayat dalam cara membacanya saja, saya turunkan supaya dia tidak semakin berdosa di hadapan Allah. Ya, dan dengan hati nurani yang murni, saya tidak pernah mengejar harta kekayaan, saya tidak pernah dibayar ratusan juta, bahkan saya menghadapi aneka macam tantangan, hambatan, rintangan, ancaman, ya, fitnahan, dan segala macam, ya. Nurani saya murni. Untuk apa? Untuk Injil diberitakan, keselamatan disampaikan, bahwa saya pernah Islam, pernah sesat, pernah hidup dalam kegelapan. Saya akan mempengaruhi banyak orang untuk jangan coba-coba hidup di luar Kristus. Hidup tanpa Kristus adalah hidup penuh kebinasaan, ya. Jadi murni motivasi saya memberitakan Injil. Perhatikan, ya. Jadi apapun yang terjadi, kemurnian motivasi saya tidak bisa dipengaruhi oleh banyaknya situasi kondisi yang diciptakan oleh manusia berdosa. Semua nonsens itu sudah saya telan dan saya jadikan kotoran. Sorry itu saya. Ya, saya lanjutkan. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi orang Kristen itu sebenarnya wajib berapologetika ya. Orang Kristen itu wajib berapologet, tetapi tidak semua orang Kristen memiliki mental militan seperti kami, karena itu adalah anugerah atau talenta atau pemberian Allah, panggilan khusus tersendiri. Perhatikan, hidup itu untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita tidak pernah pusing dengan aneka berita yang berseliweran yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, thank you. Hanya berani berkata-kata dengan modal kuota. Silakan, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, siang Kak. Ya, namamu siapa, bro? Nama aku Jimmy. Islam Kristen? Kristen Kak. Oke, apa yang mau kamu sampaikan? Ini aku mau nanya ini aja sih. Kan dulu Kakak mantan agama sebelah kan? Mm-mm. Nah, jadi kan yang saya dengar, bukan dengar sih, saya pernah baca kalau orang Islam itu kalau mau ke surganya harus melewati jembatan Siratul Mustaqim. Itu apa? Itu jembatan yang katanya nih satu helai rambut dibelah 7, itu namanya Siratul Mustaqim. Saya dari dulu nanya sampai detik ini pun saya tanya, Muhammadnya aja nggak bisa jawab itu jembatan siapa yang bikin, pemborongnya. Ya nggak ada, itu dongeng, itu hoax, karena pakai logika begini. Kalau neraka dan surga itu sesuatu yang kekal, bukan abal-abal, maka orang sudah masuk neraka ya masuk aja. Ngapain pakai lintas budaya lagi, itu pertukaran pelajar? Ngapain? Nah, itu ajaran sesat. Itulah ajaran iblis. Iblis itu adalah bapak segala dusta. Bapak segala dusta ini selalu berdusta. Seolah-olah kalau kamu masuk neraka, nanti ada kesempatan kamu masuk ke surga. Lah. Ya. Makanya mereka bangga sekali dengan, ya contoh surah itu tadi ya, yang kita bahas itu ya, Al-Ahzab 51 dengan Bukhari 4414. Nah itu ya teman-teman ya, 4414. Nggak apa-apa kamu berzina, nggak apa-apa kamu mencuri, nggak apa-apa kamu korupsi, nggak apa-apa kamu berdusta, nggak apa-apa kamu membunuh, nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Makanya mereka itu bebas keluar masuk supermarket, kurus, keluar hamil 9 bulan. Ya, kenapa? Karena di situ sangat dibenarkan, asalkan kamu bersyahadat asyhadu Allah, maka kamu masuk surga. Jadi jembatan itu adalah jembatan yang direkayasa, yang dibuat-buat, yang disebarluaskan oleh iblis, bapak segala dusta, sehingga orang itu termotivasi untuk bisa masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, ajaran sesat ini pula yang mendorong saya segera keluar dari Islam. Saya, suami, dan keluarga besar saya. Karena apa? Karena rasio kita ngelek. Begitu tahu, ternyata dari neraka bisa ke surga. Bisa bolak-balik nih. Artinya nggak kekal. Kalau nggak kekal, abal-abal. Kalau abal-abal, ya gimana dong?
Nah, ada lagi? Ya maksudnya gini ya, nggak habis pikirnya itu kan, masa iya sih harus melintas neraka dulu? Nah, itu dia. Boleh bahlul tapi jangan permanen. Ya. Dibodoh-bodohin, ditipu, dibaca. Saya 2 hari ini membahas tentang sunat. Ternyata si Rasulnya itu sendiri bilang, syarat untuk ketemu Allah harus tidak dikitan. Nah, itu gimana ceritanya daging-daging yang udah dipotongin? Ayolah, kemon lah. Boleh bahlul tapi jangan permanen. Kayak ada lagi pertanyaanmu, mereka udah mulai kepanasan, mulai kesurupan dan mulai kepanasan. Nggak masalah sih, ya udah itu aja sih Kak. Nah, ketika kamu berbicara tentang akal, perhatikan, ketika Yesus Kristus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Akal menyangkut logika, menyangkut rasio, menyangkut kesadaran. Budi menyangkut nurani, hati kecilmu. Di mana letak nuranimu? Ketika kamu disuruh penggalah, perangilah. Di mana letak nuranimu? Ketika disuruh istri boleh dikurung, boleh dipukul, sampai mati, itu di surah An-Nisa. Di mana nuranimu? Ya, ketika kamu disuruh, musuhilah orang kafir, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di mana nuranimu? Berbicara tentang akal, di mana akalmu ketika yang jelas-jelas amoniak, kotoran harus dibuang, tapi disuruh minum sebagai obat? Padahal di kitab bilangan, di kitab ulangan, di kitab imamat, di Taurat Musa, unta yang dagingnya saja diharamkan, ya, dinajiskan, ya, karena tidak tahir, kotorannya, kencingnya dibilang pula obat. Di mana akalmu? Ya. Apakah Allah serendah itu merendahkan manusia menyuruh meminum kotoran binatang? Allah apa itu selain iblis? Karena iblis adalah bapa segala dusta, maka ia akan membuat satu ajaran, satu suruhan, satu perintah yang tidak masuk akal, yang mematikan rasio akal budi dan mematikan hati nurani. Di mana akalmu? Kalau cicak itu bisa meniup api, di mana akalmu? Ya, kalau lalat punya sayap kiri itu racun, sayap kanannya penawar racun. Kalau nyemplung ke minumanmu, jangan dibunuh. Di mana logikamu? Ya, kalau singa di kebun binatang kamu kilik-kilik bersin keluar kucing, di mana logikamu? Ya, jadi ajaran-ajaran iblis yang bapa segala dusta itulah yang akhirnya mendorong saya segera keluar dari Islam. Ada lagi? Itu aja Kak. Oke. Ya, semangat. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ya. Tuhan memberkatimu. Semangat terus memberkati. Ya. Amin. Tuhan memberkatimu. Makanya penting apa yang Yesus Kristus katakan, mengasihi Allah. Kalau kamu beriman, berkeyakinan, beragama, akal budi, nih dipakai, jangan dimatikan. Ya, silakan. Selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Ya. Jadi gimana? Namamu siapa? Namamu siapa? Di sini ada SOP. Namamu siapa? Ramadi, Islam atau Kristen? Teman-teman, kalau naik ke ruangan saya ada SOP-nya. Ucapkan salam, sebutkan nama, lalu kamu Islam atau Kristen. Tidak perlu buka kamera, ya, karena saya tahu mentalmu tidak sama dengan mental saya. Oke, silakan. Dibuka mikrofonmu, Islam atau Kristen. Nah, di bawah minta on cam tuh. Silakan kamu on cam. Silakan kamu on cam, silakan kamu buka mikrofon. Tuh di bawah minta on cam. Halo, silakan. Ya, halo. Silakan kamu on cam dulu. On cam, on cam. Sudah. On cam, bro. Halo. Silakan dibuka kameranya, bro. Buka kamera. Di bawah itu loh, minta buka kamera. Silakan. Oh ya, Kak. Ini nggak pakai baju, ini tunggu bentar ya. Kenapa kalian kalau masuk ke ruang-ruangan agama itu tidak pernah pakai baju tuh, kenapa? Kenapa selalu kepanasan buka baju? Oh iya, unsur iblis adalah api. Panas. Silakan, bro. Oke, siap, kita buka kamera dulu ya. Ya, silakan. Temanya apa Mbak? Kalau boleh tahu temanya apa dulu ini? Saya nggak kasih tema. Oh, iya. Saya cuma suruh Anda bertanya, saya menjawab. Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Itu katanya pernah Islam ya, Muslim sebagai muslimah gitu ya. Oke, pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya sih bukan masalah Kristennya, masalah Islamnya aja. Sampai mana dulu sampai belajarnya, belajar Islam lah, tentang surah-surah atau hadis-hadis lah, apa sih contoh lah. Kalau Nggak usah banyak cincong, pertanyaannya apa? Nah, surah apa aja dulu yang dihafal waktu Islam? Pertanyaannya sampai mana? Sampai merasa jijik dan saya tinggalkan. Oke.
Ya, karena kalau pertanyaan yang sifatnya subjektif itu tidak penting. Ya, kayak silakan ada lagi. Bisa nggak kameramu diam-diam? Ya. Ada lagi? Kita bertanya apa ya ini tentang aduh, tunggu bentar, saya ini lagi nge-lag ini. Makanya teman-teman tutup kameramu kalau kayak gitu. Saya tahu kamu grogi salah tingkah. Saya sudah bilang kalau masuk ke ruangan saya hanya 2. Kalau nggak jatuh cinta pasti jatuh gila. Tutup kameramu. Tutup kameramu. Ya silakan tutup kameramu. Saya hormati kamu, saya hargai kamu, saya kasihan sama kamu. Silakan tutup kamera, cukup suara saja. Ya, saya sudah pastikan teman-teman. Saya sudah pastikan banyak sekali yang sudah jatuh cinta dan jatuh gila masuk ke ruangan saya. Sekarang dia nggak ngerti mau ngomong apa, nggak ngerti mau tanya apa kan? Begitu buka kamera, grogi salah tingkah sendiri ya toh? Ibadahnya hari Minggu. Nah, terus ibadahnya itu pakai musik. Apakah pernah Nabi Isa itu memerintahkan ibadah hari Minggu dan ibadah memakai musik? Nabi Isa itu siapa dulu? Nabi Isa itu siapa dulu? Hah? Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak kami anggap itu sampah bagi saya pribadi. Makanya sudah saya tinggalkan. Keislaman saya sudah sampahkan, sudah saya tinggalkan. Jadi saya tidak mengenal itu siapa, Isa alaihissalam. Ya, sorry to say, kamu bertanya tentang siapa ini? Ya, tidak ada Isa alaihissalam itu. Siapa dia? Dalam iman Islammu silahkan. Tapi saya sebagai mantan Islam, bukan orang Islam. Saya sebagai orang Kristen. Bagi saya, dulu saya anggap mulia. Setelah saya mengenal Kristus, hijrah dari kegelapan sana, masuk ke dalam terang Kristus, maka segala sesuatu tentang masa lalu saya itu sudah saya sampahkan. Dan saya tidak membahas sampah di sini. Oke? Jadi tidak ada Isa alaihissalam di dalam iman Kristen. Yang ada adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Ya, dicatat di dalam Yesaya 42 ayat 11 dan 12 dan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14. Silakan. Apa pertanyaanmu? Ya, oke. Jadi tidak ada di sini Isa alaihissalam. Sorry to say. Salah ruangan kamu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Atau mulai malu? Ibadahnya orang Kristen itu kan hari Minggu. Nah, terus ibadahnya juga pakai musik. Ada nggak Yesus Kristus itu memerintahkan ibadah hari Minggu dan ibadah memakai musik dan bernyanyi? Nggak usah, bertanya saja. Ya, kalau kamu ya bertanya saja. Udah. Jadi gini teman-teman Islamku yang baik hati, perhatikan kalimat saya. Jikalau Anda bertanya, Anda jangan siapkan jawaban. Bertanya saja, murni bertanya. Jadi nawaitunya diluruskan dulu. Ya, saya kesini mau bertanya. Oh, saya kesini disuruh Muhammad, suruh ribut, suruh rusuh. Itu beda lagi. Yesus Kristus secara tertulis tidak pernah memerintahkan orang menggunakan musik. Ya, tetapi sejak Daud, sejak dulu kala bahkan, ya, biarlah segala yang bergemerincing memuji Tuhan. Segala tabu-tabuhan, nyanyian, bunyian, tarian, sorak-sorai itu dipakai untuk memuji Tuhan. Dan itu masuk dalam yang disebut ibadah. Ya, itu disebut di dalam liturgi ibadah. Yesus Kristus sendiri berdoa. Yesus Kristus sendiri bermazmur. Bermazmur itu berarti melantunkan kidung pujian. Yesus Kristus sendiri bernyanyi. Ya, walaupun dia tidak memerintahkan, woi nyanyi kayak aku ya. Nggak ada kayak gitu. Jadi segala alat, segala cara bunyi-bunyian boleh dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan ibadah orang Kristen tidak tergantung kepada ritual. Harus kumur-kumur, cuci-cuci hidung, korek-korek kuping, basuh-basuh kaki. Tidak. Ibadah orang Kristen itu lebih kepada roh di dalam dirinya yang adalah kebenaran itu sendiri. Bukan di dalam ritual. Jadi liturgi ibadah itu hanya salah satu cara bagaimana ungkapan pujian syukur itu dinaikkan berdasarkan tradisi masing-masing. Karena apa? Karena Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Alkitab pun sumber kesenian, termasuk musik, yang sampai detik ini juga jadi ladang mata pencarian orang Islam. Ya. Jadi ketika kamu melantunkan ayat-ayat suci, itu pun sudah bermusik. Sumbernya dari mana? Sedangkan Muhammad dan Islamnya muncul di abad ke-67. Sumbernya dari Alkitab. Paham? Ya. Silakan, ada lagi? Berarti boleh nambah pertanyaan ini ya? Silakan, nggak apa-apa, boleh. Oke. Pada saat Nabi Isa menyusu kepada pada saat waras Isa alaihissalam ya sorry Isa alaihissalam bukan Tuhan Yesus Kristus. Isa alaihissalam cuma manusia tok sebatas nabi dalam imanmu yang tidak bisa dibuktikan oleh sejarah. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan bisa dibuktikan di dalam sejarah.
Jadi ini dua hal yang berbeda. Kamu mau tanya tentang Isa alaihissalam atau mau tanya tentang Tuhan Yesus Kristus? Nanya tentang Yesus Kristus lah. Ya, pada saat Yesus Kristus menyusu pada Bunda Maria, itu kira-kira yang nyusu itu Tuhan apa Yesus? Kalau bertanya, jangan siapkan jawaban. Itu bukti kualitas Islam ini memang sumber daya manusianya rendah. Ya. Saya jawab, tapi jangan kasih jawaban duluan. Bahlul Morakop, perhatikan saya. Antum bertanya saja, saya yang jawab. Ngerti nggak? Masa sih mesti ditempeleng dulu otaknya biar ngelek gitu? Tanya aja, bisa nggak tanya? Bisa nggak tanya? Tanya aja, jangan siapin jawaban, sudah itu di-mute. Ngerti? Bisa ya? Bisa, kalau bisa saya kasih lama nih. Kalau nggak bisa saya ganti. Bisa nggak? Bisa. Oke ya? Tanya saja, habis tanya di-mute, biar saya jawab. Ya. Silakan mute. Silakan mute, saya jawab. Yes. Silakan mute, saya jawab. Silakan mute, saya jawab. Jangan bebal, silakan mute. Habis tanya, silakan mute. Silakan mute, saya mau jawab. Silakan mute, saya mau jawab. Ya, terpaksa diusir teman-teman. Terpaksa diusir. Sudah diberi hati pengen jantung, udah dikasih jantung pengen empelak, dikasih empelak pengen kencing ontak. Ya? Udah saya bilang kamu tanya aja, saya yang jawab. Habis tanya mute. Nanti tanya lagi mute. Saya yang jawab, nggak apa-apa 100 pertanyaan saya ladenin. Saya nggak pernah gentar dan takut, benar. Pada saat Yesus Kristus masih menjadi bayi, dia menyusu kepada ibunya yaitu Bunda Maria Perawan Kudus. Itu yang menyusu Tuhan atau bukan? Itu kan pertanyaan kocak ya. Makanya teman-teman Islamku, jangan mau dibodohi oleh alim ulamamu, oleh ustadzmu yang tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah belajar khusus seperti kami belajar teologi khusus, ya. Tuhan itu cuman predikat, cuman gelar penguasa, sama seperti Gusti, ya. Seperti itu. Ini apakah gelar bisa menyusu? Nih, contoh Lina Wijaya sarjana hukum. Apakah sarjana hukum itu bisa menetek, bisa menyusu, bisa kencing, bisa ditikam, bisa dilipat, bisa digunting? Ini otak nih udah dipakai. Yang bisa menyusu, yang bisa dilipat nih, tangan saya bisa dilipat, ya, bisa dicubit, bisa dibelai. Itu Lina Wijayanya, sarjana hukumnya nggak bisa, ya. Jadi kalau predikat gelar aja kalian tidak bisa membedakan dengan sosok makhluknya, manusianya, aduh. Mau sampai kapan? Makanya saya keluar dari Islam tuh kayak gini nih, yang mendorong saya keluar tuh kayak gini nih, ya. Otak tidak dipakai. Naik kalian sendiri, jangan cuma ngamuk-ngamuk urusan berandang-berondong, jangan cuma ngamuk-ngamuk urusan berandang-berondong. Yang kelimpungan dia, kalian yang ribut pula. Saya santai. Saya santai. Saya tidak terpengaruh dengan semua berita-berita yang kalian buat sedemikian rupa. Saya memberkati kalian supaya bisa makan dari berita itu. Ya, kalian pikir saya terkecoh, terpengaruh? Enggak, ya. Yang ada kalian semakin banyak mengumpul di ruangan saya nih, mau cari rekaman. Oke ya, saya ganti ya, saya naikin lain ya. Oke, selamat sore. Udah mulai sore dah, 2:30. Kadrun kepanasan, nggak jelas mau ngapain kepanasan. Selamat sore. Kita lihat adab teman-teman. Selamat sore. Namamu siapa? Namaku Aidil. Oke, Islam Kristen. Islam. Buka kameramu, silakan. Buka. Silakan, saya sudah kirim undangan, buka kameramu. Oke, silakan. Mau ngapain nih Bang Aidil? Mau tanya tentang Yesus. Itu Yesus Tuhan apa gimana? Apanya gimana? Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Manusia Tuhan. biasa kan? Dia Yesus adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia. Lalu masalahmu di mana? Kok bisa manusia dijadiin Tuhan? Nggak pernah manusia dijadikan Tuhan, tetapi manusia sebagai penguasa sorga, bumi, dan dunia orang mati hanya Yesus, bukan Muhammadmu yang jadi bangke. Itu Yesus manusia, kok manusia disembah? Ya, karena Tuhan itu artinya penguasa, bukan pencipta. Ya, perhatikan. Islam perhatikan. Tuhan itu artinya penguasa. Ya, Allah itu artinya pencipta. Allah dan Tuhan itu hanya gelar atau predikat, bukan nama. Yesus Kristus itu jelas dia berkuasa di sorga. Ya, karena dia datang dari sorga, bukan dari gua Hira kayak Muhammad. Dia berkuasa di bumi. Berapa banyak mujizat yang dilakukannya, Muhammad satu pun tidak ada. Dan dia juga berkuasa di dunia orang mati. Itu sebab ketika ia turun dalam kerajaan maut mati, cukup 3 hari dia bangkit dari antara orang mati, hidup di muka bumi, tidak seperti Muhammadmu membusuk jadi bangke.
Jadi kekuasaan Yesus Kristus itulah di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Makanya dia adalah satu-satunya Tuhan. Ya, harusnya kau paham itu. Tuhan itu artinya penguasa. Ya, kalau dia berkuasa di surga, dia berkuasa di dunia, dan dia berkuasa di dunia orang mati, tentu dia sangat pantas untuk disembah. Sekarang kamu ngapain nyembah Robmu Muhammad yang sudah mati itu? Ngapain? Yang bersalib itu Yesus apa Tuhan? Nih, perhatikan teman-teman. Kalau kamu kualitasnya cuma putar-putar kayak kaset rusak, saya ganti, ya. Dia tidak mengerti, teman-teman, ya. Dia tidak mengerti Tuhan itu predikat. Sangkanya predikat itu bisa digunting, bisa dilipat, bisa ditombak. Nggak ngerti dia predikat. Kita setengah mati menjelaskan kepada SDM rendah seperti ini. Bahwa Tuhan itu predikat, ya, gelar, kedudukan, penguasa. Saya sudah kasih contoh berulang-ulang. Contohlah saya, Lina Wijaya Sarjana Hukum. Sarjana Hukum itu predikat saya, gelar saya. Contoh ya, kedudukan saya bisa jadi konsultan hukum. Kedudukan saya bisa jadi lawyer, pengacara. Kedudukan saya bisa jadi PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Ya. Tetapi apakah gelar sarjana hukum itu bisa diutak-atik, digunting, dilipat? Tidak. Itu saya dapat karena saya studi. Ya. Itu contoh. Demikian, Tuhan studi? Enggak. Tetapi ia menunjukkan kuasanya di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati. Ayatnya banyak di dalam Alkitab. Saya enggak usah bicara ayat deh. Saya bicara fakta saja. Saya bicara logika saja. Otakmu ngelek. Gimana saya mau masuk ke ayat? Ya, kita coba terima yang lain ya. Terima kasih teman-teman untuk 500 orang dan 400 orang lebih. Ada 900 orang yang nonton baik di YouTube maupun di TikTok. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Ya, namamu siapa? nama saya Gofur. Islam atau Kristen? Alhamdulillah Muslim. Silahkan dibuka kameramu, bro. Ya bentar ya, pakai kaos dulu. La ilah. Unsur iblis adalah api. Makanya mereka kalau masuk ke ruangan Kristen selalu kepanasan tanpa baju. Sulit, memang sulit teman-teman. Berat. Mayoritas tanpa kualitas. Betul sekali, pemuja batu hitam. Kalian mau ngamuk kayak apa juga, Injil tetap diberitakan, kebenaran tetap dinyatakan. Oke, silakan Bang Gofur. Menurut keimanan Kristen, Yesus itu Tuhan ya. Udah itu lagi, telinga di mana telinga? Nah, ini ya, biar nggak tanya ulang-ulang ya. Menurut iman kekristenan, Yesus itu Tuhan. Ya, saya kasih tahu kamu. Menurut seluruh umat manusia di muka bumi, Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat. Kalau kamu dan keluargamu tidak percaya, itu urusanmu dan keluargamu. Ya? Oke, silakan lanjut yang kedua. Capek kan kita. Silakan dibuka mikrofonmu. Yang kedua apa? Katanya datang menebus dosa. Pertanyaannya apa? Kok katanya tuh loh? Iya. Gini bro. Sampai naik ke atas mau bertanya tah? Betul? Iya. Kalau bertanya itu pakai kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Bukan katanya-katanya. Monggo, silakan tanya yang bagus. Ya pertanyaannya, kenapa dia datang telat gitu? Kok telat? Maksudnya piye? Katanya nebus dosa. Lah? Terus manusia Makanya bertanya ini loh, Islam. Gini loh, Gofur. Coba otaknya diberesin dulu. Sampean itu kan mau bertanya. Jadi kalau sampean mau bertanya, sampean jangan ikut menjelaskan. Takon saja, tanya saja. Yang menjelaskan itu saya. Jadi jangan pakai katanya. Karena katanya yang dari sampean itu pasti sesat, pasti salah. Sampean tinggal tanya saja. Mengapa Yesus Kristus ada di muka bumi? Ya, mengapa Tuhan harus nuzul ke dunia menjadi manusia bukan menjadi batu? Tanya, itu pertanyaan. Karena di tempatmu Tuhanmu jadi batu, jadi buku. Kalau muloh jadi buku, namanya Quran. Batu bisa menghapuskan dosa, menggugurkan dosa, sama seperti Tuhan. Jadi keluarkan kalimat tanya. Ya, silakan bertanya. Silakan bertanya, bro. Apa pertanyaanmu? Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Monggo. Buka mikrofonmu tuh loh, dibuka. Mikrofonmu tuh loh, monggo, silakan Mas. Iya, pertanyaannya kenapa Tuhan telat datang? Yang bilang dia telat itu kamu. Sekarang yang dimaksud telat itu apa? Ya telat menebus lah. Manusia Yang bilang telat itu siapa? Dari mana segi telatnya? Apa yang dimaksud telat? Ya telat datang kan manusia sebelum Yesus gimana? Makanya kalimat tanyanya kalau nggak ngerti suruh ulamamu aja lah kesini lah. Kasihan kamu, saya lihat mukamu. Udah ya? Cari ulamamu suruh naik ke sini.
teman-teman Islamku yang baik hati, yang saya kasihi dan saya ampuni, tolong pertanyaan itu ditulis dulu di kertas dengan baik, baru kamu minta naik ke atas. Jadi di atas jangan setor muka, sekedar pansos, ditertawakan dunia. Jangan, ya. Ditertawakan dunia. Oke ya, pertanyaan harus jelas. Telat ngapain? Yang bilang telat siapa? Dari mana buktinya dia telat? Apa dasarnya dia telat? Jadi pertanyaan saja kamu nggak ngerti, lo ngapain lama-lama di sini? Ya. Simon William di YouTube mengatakan seperti ini, teman-teman. Kalau Yesus datangnya di awal, dia mau tebus dosa siapa? Dosa burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Cakep, ya. Nah, itu nalarnya jalan, rasionya oke, ya, perhatikan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, Allah harus berkarya, menganulir seluruh kutuk dosa melalui caranya. Itu yang mendorong, itu yang menjadikan rencana Allah untuk mengutus firman-Nya, kalamullah-Nya, logosnya, putranya, yaitu Yesus Kristus ada di muka bumi. Ya, perhatikan teman-teman, kalimat saya kalau nggak sempat dengar, nonton di YouTube saya ya. Oke, kita terima yang lain. Silakan, selamat sore. Sore. Oke, namamu siapa, bro? Ipang. Ipal, Islam atau Kristen? Islam dong. Oke, silakan buka kameramu. Gak apa-apa nggak pakai baju. Itulah unsur iblis adalah api. Jadi mereka serba kepanasan kalau masuk ke dalam ruang-ruang kebenaran seperti ini. Saya bingung kenapa kalian kalau udah membahas keimanan selalu telanjang dada. Inilah teman-teman adab ya. Ajaran itu menentukan kelakuan. Inilah adab. Silakan. Silakan, apa yang mau kamu sampaikan atau mau kamu tanyakan? Suaramu nggak keluar tuh loh. Suaramu nggak ada, bro. Masa nggak ada? Ya, silakan. Yang jelas. Kan misalnya itu Teman-teman, typing di bawah biar dia bisa baca suaranya ada atau enggak, jelas atau enggak. Nanti sangkanya kita fitnah. Typing di bawah teman-teman suaranya. suaranya. Silakan teman-teman typing di bawah. Typing dulu biar dia tahu. Typing teman-teman. Nggak jelas suaranya. Ada tapi nggak jelas. Ya, silakan. Kumur-kumur, suara nggak jelas. Suara kecil, suara nggak jelas, bro. Silakan. Yesus dikutuk nggak sih disalib? Nggak. Justru dia menggantikan kutukmu dan nenek moyangmu di sana. Oke, pertanyaan kedua. Gimana ada di Bible tuh ngomong kalau Pertanyaan saja, pertanyaan. Jangan cerita. Kalau cerita pasti sesat. Bertanya saja. Woi, di mikrofon dodol. Kumat. Pertanyaan. cerita, aku nanya. Iya, pertanyaan itu apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, itu kalimat tanya. Silakan. Iya, dari mana Yesus ngomong tuh? Oke ya, kamu tidak pakai baju, kamu kena pelanggaran, kamu di take down oleh TikTok, bukan oleh saya. Ya. Ngamuk. Kadrun ngamuk. Ingat, unsur iblis adalah api. Makin kamu menganut iblis, mengikut iblis, makin kamu kepanasan. Paham? Ya. Makin kamu ngamuk kepanasan, ya, makin kamu menunjukkan bahwa unsur iblis di dalam dirimu itu begitu kuat, karena unsur iblis adalah api. Jangan kamu pikir saya gentar, tidak pernah sedikit pun saya gentar. Ya, orang saya ini datang langsung secara fisik aja nggak gentar kok, apalagi cuma di sosial media. Silakan, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Lina, jangan kabur. Siapa ini? Nggak selamat sore? Ngapain kabur? Sore. Tanyalah. Namamu siapa? Diam dulu, ada adab di tempat saya, ada SOP. Namamu siapa? Silakan. Namamu siapa? Ardiansa. Oke, Ardiansa. Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan. Apa yang mau kamu tanya di ruangan saya? Teman-teman, ini lagi cari konten nih. Gas. Sabar ini santai. Udahlah, nggak usah basa-basi. Gas. Baik. Oke, baik. Di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, itu perikopnya adalah perempuan yang berzina. Ternyata ayat itu Ada SOP di ruangan saya. Perhatikan. Ya, saya tidak pernah menolak siapapun, termasuk Muhammad kalau bangkit dari kubur. Perhatikan. Tetapi terkait kitab suci saya yang Alkitab kamu bawa-bawa, kamu sebut, harus kamu hormati. Jadi kalau kamu sebutkan ayat, kamu harus baca dengan sungguh-sungguh dan kamu buktikan. Bukan pakai congormu.
Makanya di antara kalian itu tidak pernah yang qualified diskusi dengan saya. Karena apa? Adabnya itu zero. Kamu mau bilang saya pengecut, kamu mau bilang saya apapun, buktinya saya pernah antar kepala saya, badan saya ke Ciater sana. Palamu yang tidak berani datang saya teriakin kamu sibuk keluar masuk gendong bayi. Tetapi kalau kamu masuk ke ruangan saya, ada adab yang harus kamu pakai, ada SOP yang harus kamu penuhi. Terkait kitab suci saya, yaitu Alkitab, wajib kamu baca, kamu buka dengan benar. Bukan kamu pelintir sesuka udelmu. Gigit jari nggak lo? Nggak bisa kan diskusi dengan Lina Wijaya kan? Nggak mempan kan? Nggak bisa tembus kan? Karena saya eksklusif. Perhatikan teman-teman. Kamu pikir saya akan diam saja kalau ayat saya kamu pelintir-pelintir? Saya menyebut ayat-ayatmu saja najis jijik. Kapok rak. Ya, jadi ada SOP teman-teman ya. Ada SOP di ruangan saya. Pertama harus ucapkan salam, kedua sebutkan nama, ketiga kamu Islam atau Kristen. Karena Hindu, Buddha, ateis, agnostik tuh nggak pernah jahil kayak mereka. Nggak pernah usil. Dan mereka tidak pernah minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar. Artinya baik Hindu, Buddha, agnostik, ateis bahkan sekalipun mereka percaya diri, mereka tidak sedang berada di jalan yang lurus dan benar. Tetapi Bani Ihdina Sirotol Mustaqim ini adalah Bani yang sedang mencari jalan yang lurus dan benar. Sedangkan Yohanes 14 ayat 6 itu jelas. Yesus Kristus sendiri yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada sorga, kepada hidup yang kekal, jika tidak melalui aku. Jadi kalau kamu melalui Muhammad, maka jelas tujuanmu kemana. Oke ya, saya kasih izin siapapun naik, tapi dengan catatan SOP saya berlaku dengan ketat, tidak kompromi. Ayat-ayat suci di dalam Alkitab wajib kamu baca dengan baik dan benar, kapan perlu kamu tunjukkan. Jadi tidak boleh kamu pelintir-pelintir, ya. Mau tentang penjinah kek, mau tentang pencuri kek, mau tentang perampok kek, mau tentang anak yang hilang kek, tentang pengkhianat kek, dan tentang siapa-siapa pun boleh. Alkitab tidak menutup-nutupi dosa. Karena Alkitab ingin kita semua belajar konsekuensi dosa itu serius. Saking seriusnya Allah harus nuzul ke dunia menjadi manusia, bukan jadi buku apalagi batu. Rekam muka saya nih. Nih, catat saya. Makin panas kan? Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dengan motivasi yang murni supaya kamu tidak binasa. Tidak pernah ada ketakutan dalam diri saya ya. Ya, Ardiansa tuh saya panggil, woi sini kau Ardiansa, waktu di Ciater kabur. Ya. Itu jelas face to face teman-teman, face to face. Ya, dan saya kalau pergi tidak pernah bawa rombongan sirkus tidak pernah saya ajak. Jadi kamu mau ngomong saya pengecut, sejarah sudah membuktikan. Saya secara physically, bukan di sosial media, pernah berkunjung, menyambangi mereka, bersilaturahim, tapi mereka takut sendiri. Ya, perhatikan itu. Saya orang Kristen. Ya, orang Kristen itu dipenuhi, ya, dipimpin, disertai. Itu yang Yesus Kristus sebagai Tuhan sendiri katakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Makanya silakan bertanya, tapi ingat ada SOP. Saya terima lagi. Ya, silahkan. Nggak jadi kan dapat kontennya mereka, kasihan kan? Coba belajar tertib kalau bertamu ke rumah orang. Ya, selamat sore. Ya, namamu siapa? Melalui salam santun ya, salam silaturahmi. Ya, silahkan dibuka kameranya. Islam Kristen. Silahkan buka kameranya, Islam atau Kristen. Saya kebetulan Muslim. Oke, silahkan. Saya Muslim. Gini ya. Saya kan dengar tadi katanya itu orang Muslim itu ya menyembah batu. Ibu bertanya saja, Bu. Jangan pakai katanya-katanya. Silahkan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Dibuka mikrofonnya, Bu. Bu, aduh. Bu, ngapain sih mikrofonnya pakai dimakan gitu? Gimana sih, Bu, nih? Kayak orang sakit jiwa ya, Ibu, nih. Yang gitulah, Bu. Malu saya lihatnya. Kameranya ditaruh tenang-tenang. Mikrofonnya jangan ditelan. Mute-nya dibuka. Ayo, silakan. Kasih semangat dulu. Bu, mute-nya dibuka, Bu. Mute Ibu dibuka. Ibu ngerti nggak? Mute-nya dibuka dulu. Iya. Nah, silakan. Mute-nya dibuka. Itu tadi saya dengarkan katanya, bukan katanya ya. Tadi aku dengar bilang
Iya, Ibu bertanya saja. Ibu bertanya saja. Bertanya, apa pertanyaan Ibu? Silakan. Ya, silakan. Tuhan apa manusia? Nah, ya, yang saya sembah adalah Yesus Kristus, manusia ilahi. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia berkuasa di bumi, di sorga, di dunia orang mati. Ya, sama seperti Ibu menyembah Rob Ibu yaitu Muhammad. Bedanya, Rob jadi mayat, sedangkan Yesus Kristus bangkit dan ada di sorga. Ya, silakan. Pertanyaan Ibu yang kedua apa? Silakan, Bu, dibuka dulu mikrofonnya. Aduh, Ibu ini. Kita manusia. Pertanyaan kedua, Bu. Pertanyaan kedua. Bu. Rob Ibu itu ada 2. Ya. Ibu nonton deh di edis di mana-mana. Ustadz Ibu udah mengakui, ulama Ibu udah mengakui Rob Ibu ada 2. Si Olo dan si Muhammad. Bedanya Olo ada di arsi, Muhammad ada di lubang kubur. Nah, Muhammad itu manusia atau bukan? Saya menyembah manusia yang hidup, yaitu Yesus Kristus, karena dia Tuhan. Sedangkan Rob Ibu, si Muhammad itu mati. Jadi Ibu menyembah Rob yang mati, saya menyembah Rob yang hidup. Umat Muslim ya tidak pernah menyembah. Nggak ada, Bu. Udahlah, saya mantan Islam. Soalnya saya juga mantan Islam, tahu kok, Bu. Ibu tanya aja lah. Itu ciptaan Allah. Ibu tanya aja lah. Ya, sekarang saya tanya Ibu. Emangnya Ibu nggak mengikutin? Emangnya Ibu... Bu, saya kasihan sama Ibu loh. Ya, saya kasihan sama Ibu. Kan Ibu nggak dengarkan saya. Ibu cuma tantrum di atas ini. Sabar, tenang. Tenang. Ibu nggak bisa lanjut kalau gini terus. Tenang, sabar. Manusia, Nabi itu Siapa? Allah ya. Sut. Ya. Ya, Ibu kalau ngamuk saya turunkan. Karena nggak ada gunanya. Ya kalau nggak ngamuk Ibu diem, ngomong beraturan. Ibu ngomong beraturan. Ibu dengar baik-baik. Ibu dengar baik-baik, tarik napas dulu, jangan ngotot. Siap. Oke ya, perhatikan Bu. Saya mantan Islam Bu. Saya dulu juga menyembah Muhammad. Apa yang disuruh Muhammad saya kerjakan. Saya menuhankan Muhammad dulu Bu. Muhammad suruh bangun subuh-subuh, hirup-hirup tiup-tiup air, saya kerjakan. Padahal di Al-Quran tidak ada loh Bu. Ya. Jadi kalau kita, Muslim. jadi Anda menyembah Muhammad. udahlah Bu. Saya kasihan sama Ibu. Muhammadmu bilang otakmu separoh. Makanya Ibu kalau masuk ke ruangan orang kayak gini cepat tantrum, cepat panas, unsur iblis itu api, makanya Ibu kepanasan. Maksud saya Bu, Ibu tidak perlu menjelaskan tentang Islam di ruangan saya. Karena saya sudah paham, saking pahamnya saya tinggalkan. Tapi enggak. Lah kalau saya sudah paham dan sudah saya tinggalkan, Ibu tinggal bertanya yang Ibu tidak paham. Ya, jangan jelaskan kepada saya. Bisa jadi usia pun lebih tua saya dari Ibu. Jangan salah loh teman-teman ya. Jangan salah, bisa jadi usia pun lebih tua saya. Kalian tidak tahu aja, ya. Kenapa masih banyak orang yang jatuh cinta sama saya? Saya tidak suka debat, karena ini bukan ruang debat kusir. Tidak ada yang perlu didebatkan. Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak percaya itu masalahmu dengan keluargamu. Itu bukan masalah dunia, itu bukan masalah saya, ya. Saya juga nggak butuh diskusi. Karena apa? Apa yang mau didiskusikan? Lawang tidak ada kok juru selamat selain Yesus Kristus. Tidak ada tokoh agama mau mati buat kamu dan nenek moyangmu, keluargamu, tidak ada. Cuma Yesus Kristus. Ya, tidak ada yang perlu didiskusikan. Kamu bertanya saja. Tapi kalau kamu mau menceritakan hal-hal lain, nah itu beda cerita. Makanya spesifik dulu. Kamu ke atas nih mau ngapain? Nawaitunya diluruskan dulu. Kalau kamu mau bawa ayat saya, Alkitab saya, bacakan dengan baik dan benar. Ya, kamu hormati hargai saya hormati hargai kamu. Intinya Anda sopan, saya segan. Anda setan, saya usir. Lina lagi yang dikatakan. Oke ya teman-teman ya, tolonglah di ruangan saya itu jangan kayak gitulah. Nggak bisa kamu samakan dengan ruangannya Edis, kamu samakan dengan ruangannya Agatha, ruangannya Erben, ruangannya Sofiatul, nggak bisa. Ruangan Lina Wijaya adalah ruangan Lina Wijaya. Jadi kalau saya mengasihi kamu dengan tidak membuat kamu berlama-lama di ruangan saya, itu supaya kamu tidak mempermalukan Olomu, Tuhanmu, ya dirimu sendiri. Silakan, selamat sore. Oke, dia turun teman-teman ya. Karena saya tuh percuma berdebat dengan wanita Islam yang sudah diperkatakan oleh Muhammadnya sendiri otaknya separuh. Lah kalau otaknya sudah separuh, saya satu. Secara teknis di atas kertas saja sudah menang 1-0. Kalau udah secara teknis saja menang, mau ngapain dilanjutin? Oh, tangkap. Ya sore, namamu siapa?
No, Faisal. Oke, Islam Kristen, bro. Saya Islam. Oke, silakan buka kameramu. Saya tidak pakai baju, saya pakai baju dulu ya. Nah, itulah unsur iblis adalah api, makanya semua kepanasan yang pengikut iblis ini. Masuk ke ruangan orang nggak pernah pakai baju, masuk ke ruangan orang nggak pernah pakai baju, maksudnya apa? Baju dulu. Dan saya pas di kamar ini, Mbak. Tunggu saya turun dulu lah, yang agak lama saya ambil baju di bawah. Tunggu. Oke, silakan bro. Tuhan memberkatimu. Maaf ya teman-teman ya, kalau di ruangan saya agak berbeda dengan ruangan yang lain. Ya, ini memang sudah harus seperti ini. Ya, yang panas-panas, yang ngamuk-ngamuk di bawah mulai berpikir waras ya, itu tidak mempengaruhi saya sedikit pun. Justru itu mempengaruhi mentalmu dan kejiwaanmu. Ya, selamat sore. Sore. Ya, namamu siapa bro? Theo. Islam Kristen. Islam. Apa yang mau kamu sampaikan sini? Namamu yang benar siapa sih? Dusta aja bisanya. Theo. Ah, udahlah, jangan pakai lama. Apa yang mau kamu tanya? Udah biasalah kalau udah kadrun nih susah, teman-teman. Cepat-cepat lah, apa yang mau ditanya. Soalnya kalau nggak dusta, mereka rugi. Kalau tidak berdusta, mereka malah berdosa. Makanya mereka wajib berdusta. Berdosa apa ya? Silakan. Apa pertanyaanmu? Wajib berdosa apa? Silakan, pertanyaanmu apa? Iya tadi Mbak Lina. Silakan turunlah, berisik. Buang waktu. Saya nggak punya waktu banyak-banyak, teman-teman ya, karena tenaga saya itu terbatas. Silakan, selamat sore. Halo Kak, sore. Namamu siapa? Nah, kenapa lab jeda? Namamu siapa? Nama saya Bay. Islam Kristen. Islam dong. Kak, saya ingin bertanya, Kak. Ada 2 pertanyaan, Kak. Kan kata kakak di sini cuma boleh bertanya, kan, Kak? Benar, Kak? Kak Lina? Iya, saya mendengarkan. Lanjutkan. Soalnya nanti kalau saya lihat mukamu, kamu lihat muka saya, kamu kayak yang tadi otaknya langsung nge-lag, nggak tahu mau ngomong apa. Makanya saya... Nah, silakan. Saya mendengar kok. Mendengarkan pakai telinga, bukan pakai mata. Silakan. Oke. Kak, di dalam keimanan Kristen, yang mematikan manusia itu siapa sih, Kak? Yang mencabut nyawa manusia? Iya. Habis tanya di mute. Oke, saya... Nah, oke. Di dalam iman Kristen ya teman-teman ya, saya buka Filipi deh. Di dalam iman Kristen tidak ada istilah cabut-mencabut bulu ketek seperti cabut-mencabut nyawa, itu tidak ada. Udah ya? Jadi kalau manusia sudah ditetapkan mati, ya mati pada waktunya tiba. Di dalam Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada waktunya. Kalau udah mati, ya mati. Tidak butuh Allah itu mematikan manusia pakai tenaga bantuan malaikat pencabut nyawa. Tidak butuh. Jadi tidak ada istilah cabut-mencabut nyawa di dalam iman Kristen. Kalau udah mati, ya mati saja. Manusia ditetapkan, sebentar saya ambil ayatnya di dalam... Nah, yang menetapkan itu siapa, Pak? Sebentar, sabar. Tahan. Iya, sabar dong, Pak. Saya SOP, saya sangat SOP. Ya, sebentar, saya kasih kamu ayat diam dulu. Kenapa sih? Oke. Tenang-tenang sajalah. Saya kan nggak ganggu kamu. Tenang-tenang sajalah. Aku tenang kok. Oke ya. Jadi manusia ditetapkan untuk mati satu kali, kemudian dihakimi. Nah, teman-teman, itu. Jadi dia ditetapkan mati. Kalau sudah ditetapkan mati, tidak perlu lagi pakai coba-cabut nyawa. Kalau kamu tanya siapa yang menetapkan, tentu Sang Pencipta. Allah Tritunggal Maha Kudus yang mewujud nyatakan dirinya di dalam manusia Yesus Kristus. Silakan. Oh, jadi Yesus Kristus ini yang menetapkan kematian itu, Kak? Jangan pakai AO. Kamu dengarkan saja jawaban saya. Yang menetapkan manusia. Nih ya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah berkata, semua buah di dalam taman ini bebas kamu makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Nah, itu ketetapan mati ada di situ untuk pertama kali. Mati secara jasmani dan mati secara rohani. Ya, itu yang menetapkan. Silakan, ada lagi? Saya terima, Kak. Saya terima. Ada satu lagi, Kak? Ya, silakan. Silsilah Paulus, Kak. Kakak tahu nggak? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Nggak perlu tahu. Saya juga nggak mau tahu. Karena apa yang tidak dicatat di dalam Alkitab berarti tidak penting. Yang penting dicatat di sana adalah silsilah Yesus Kristus. Kalau saya tanya kamu silsilahnya guru TK-nya Aisyah siapa? Nggak tahu juga kan? Ya, karena Muhammad waktu ngawinin bocil, pedofil, itu masih TK loh, harusnya 6 tahun. Lalu waktu dia 9 tahun SD, siapa kepala sekolahnya si Aisyah? Nggak tahu juga kan?
Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak esensi. Perhatikan saya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak esensi, tidak penting, tidak dicatat di dalam Qur'anmu, tidak dicatat di dalam Alkitab saya, itu tidak perlu jadi bahan. Ngapain? Saya tanya seperti itu, kamu nggak bisa jawab. Atau misalnya saya tanya, waktu itu, apakah Aisyah masih ngompol, lalu dia pakai pampers merek apa? Nggak perlu kan? Nggak penting kan? Oke, carilah pertanyaan yang esensi. Halo, cari pertanyaan yang esensi. Silakan. Oke. Apalagi pertanyaan nggak ada, Kak, cuma 2 itu doang. Oke, thank you. Thank you. Oke, tapi Hapus Lolita. Oke, Lolita, kamu dapat peringatan dan kamu dihapus oleh TikTok, bukan oleh saya. Ada peringatan di sini. Jadi kalau kamu terhapus itu oleh TikTok, ya, kamu ada peringatan di situ. Entah saya nggak tahu kenapa. Ya, jadi teman-teman ya. Siapa nama Bapak Paulus? Siapa nama guru TK Aisyah? Aduh, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, nggak dicatat dalam Alkitab, orang Kristen nggak perlu pusing. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, yang nggak juga dicatat di dalam Al-Qur'anmu, nggak usah kau pusing. Makanya saya pribadi nggak pernah mau pusing. Kenapa kalian memusingkan hal yang nggak penting? Hal yang penting itu harusnya kamu tanya. Andai, ya, yang datang benar-benar Yesus Kristus.